Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuatkan video tutorial tentang jurnal umum, di mana langkah pertama kita sebelumnya saya sudah membuat eee, sheet akun. Nah, di mana di sheet akun ini saya sudah menuliskan nomor akun dan nama akun yang di mana kita bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu dengan memblok eee, nomor akun dan nama akun hingga bawah. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi formula dengan mengganti nama menggunakan define name. Di sini kita ganti nama menjadi akun. Lalu kita oke. Nah, langkah kedua yaitu kita membuat jurnal umum. Di mana di sini saya sudah membuat tabelnya dan juga tanggal transaksinya, kemudian kita masukkan rumusnya saja, tinggal masukkan rumusnya saja, yaitu dengan fungsi lookup, yaitu sama dengan lookup tutup kurung. Nah, kita pencet nomor akun, kemudian koma, kita kasih koma untuk membatasinya. Kemudian kita kembali ke sheet akun. Dan kita klik 110 untuk nomor akunnya. Kemudian kita masuk lagi ke jurnal umum. Nah, di sini jurnal umumnya kita hapus. Kita ganti menjadi akun. Nah, di sini koma, kita buat angka 2, koma lagi, kita kasih 0. Kemudian tutup kurung. Nah, jika ada seperti ini, kita uji coba dulu di nomor akun, kita tuliskan akun kas yaitu 110. Nah, berarti sini rumusnya sudah benar. Nah, kemudian kita hapus lagi 110 itu, dan kita blok sampai bawah untuk nama akunnya, agar ketika kita nulis nomor akunnya sudah otomatis. Nah, kita langsung saja untuk membacakan transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 membayar gaji penjual sebesar 12 juta dan gaji kantor 10 juta untuk masa kerja bulan November tahun 2020, di mana di sini kita menggunakan akun biaya gaji yaitu dengan nomor akun 612 dan nomor akun 618 untuk biaya gaji kantor, 618 untuk biaya gaji kantor, dan akun kas dengan nomor akunnya 110. Nah, biaya gaji penjualan sebesar 12 juta di debit. 12 juta di debit. Lalu biaya gaji kantor sebesar 10 juta di debit. Nah, 10 juta di debit. Nah, kemudian untuk kasnya sebesar 22 juta. Nah, 20 juta ini diambil dari 12 juta ditambah 10 juta. Nah,
Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu membayar hutang dagang kepada UD Anturium sebesar 50 juta, pembayaran dalam periode syarat 2/10 N/30. Nah, akun yang kita gunakan yaitu hutang dagang dengan nomor akun 200, kemudian potongan pembelian dengan nomor akun 520, dan kas dengan nomor akunnya 110. Nah, untuk hutang dagang debitnya sebesar 50 juta di debit. 50 juta di debit. Kemudian untuk potongan pembeliannya sebesar 1 juta di kredit. 1 juta di kredit. Kemudian kasnya sebesar 49 juta di kredit. 49 juta di kredit. Nah, di sini kenapa 49 juta? Karena dia membayarkan selama periode 2/10. Berarti artinya dia mendapatkan diskon 22%. Jadi 22% dikali 50, hasilnya 1 juta. Nah, kasnya ini hasilnya dari 50 juta dikurang 1 juta, yaitu 49 juta. Nah, kita lanjutkan untuk transaksi yang kedua pada tanggal 2, yaitu membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Anturium dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Nah, jadi kita menggunakan akun pembelian di nomor akunnya yaitu 500. Kemudian hutang dagangnya nomor akunnya itu 200. Dan nah, sudah ya. Berarti di sini kan sebesar 250 juta, berarti 250 juta di debit, kemudian 250 juta di debit, dan kemudian 250 juta lagi di kredit. Kita lanjutkan lagi untuk transaksi berikutnya pada tanggal 3, yaitu membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkut sebesar 10 juta. Maka di sini kita menggunakan akun biaya angkut pembelian dengan nomor akunnya 600, kemudian kas nomor akunnya 110. Berarti di sini biaya angkut pembeliannya di debit sebesar 10 juta. Di debit ya, 10 juta, dan di kreditnya juga 10 juta. Kreditnya juga 10 juta. Nah, selanjutnya untuk yang transaksi yang ke tanggal 4, yaitu membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Aglonia dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 200 juta. Jadi yang kita pakai yaitu akun pembelian pada nomor akunnya 500. Kemudian hutang dagang nomor akunnya 200, dan di debit itu sebesar 200 juta untuk pembeliannya, dan di kredit yaitu hutang dagang sebesar 200 juga pula, 200 juta. Nah, kita lanjutkan untuk transaksi yang kelima, yaitu transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 5, itu menjual barang dagang secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Nah, di sini berarti kita menggunakan akun piutang dagang dengan nomor akunnya 120, kemudian penjualannya nomor akunnya yaitu 400. Nah, untuk piutang dagangnya berarti di debitnya sebesar 150 juta. 150 juta. Di kreditnya juga 150 juta. 150 juta. Nah, kemudian untuk transaksi berikutnya itu pada tanggal 7, di mana menerima pelunasan piutang dari UD Div
Franz Bakstia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Berarti tanpa ada potongannya, berarti kita langsung saja kita menggunakan akun kas dengan nomor akun 110, kemudian piutang dagang dengan nomor akun 120, di mana kas di debit sebesar 100 juta. Kas di debit sebesar 100 juta, kemudian 100 juta itu pula piutang dagangnya sebesar 100 juta di kredit. 100 juta di kredit. 100 juta. Nah, untuk selanjutnya transaksi berikutnya yaitu menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Pepromia senilai 225 juta. Jadi di sini kita menggunakan akun kas sebesar di nomor akunnya 110, akun kas nomor akunnya 110. Nah, kemudian piutang dagang, penjualan dengan nomor akunnya 400. Nah, berarti di sini kasnya di debit sebesar 225 juta. 225 juta. Nah, dan di kredit penjualan itu 225 juta juga. 225 juta. Nah, untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 11 membayar hutang dagang kepada UD Aglonema sebesar 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari. Yang berarti sini yang ada potongan pada 4 Januari ya. Berarti pertama kita menggunakan hutang dagang yaitu di nomor akunnya 200, kemudian kas 110, nah maka di sini berarti hutang dagangnya sebesar 150 di debit, 150 juta di debit. Berarti 150 juta di debit, 150 juta di debit. Dan 150 juta untuk kasnya, 150 juta di kredit, 150 juta. Nah, di sini berarti yang ada potongannya. Berarti pertama kita menggunakan hutang dagang 200 nomor akunnya. 200 dan potongan pembelian dengan nomor akunnya 520. Nah, kemudian kas dengan nomor akunnya 110. Nah, berarti di sini untuk hutang dagangnya sebesar 100 juta di debit. 100 juta di debit. Kemudian 2 juta di kredit. 2 juta di kredit. 2 juta di kredit. Dan untuk kasnya 98 juta di kredit. Nah, di sini ada potongan sebesar 2 juta di mana masih pada masa periode di mana kita tinggal mengkalikan saja 2% dikali 100, jadi hasilnya 2 juta. Maka di sini kasnya sebesar 98 juta. Kita lanjutkan lagi untuk transaksi berikutnya pada tanggal 12, yaitu membayar hutang dagang kepada UD Anturium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari 2020 dikurangin potongan pembelian. Mana di sini berarti ada potongan pembelian ya. Jadi hutang dagang dengan nomor akun 200 kemudian potongan pembelian dengan nomor akun 520.
220. Kemudian kas dengan nomor akunnya 110. 110. Nah, berarti di sini ada potongan pembelian. Berarti di hutang dagangnya sebesar 250 juta di debit. 250 juta di debit. Karena ada potongan pembelian jadi sebesar 5 juta di kredit. 5 juta di kredit. Dan di kas itu 245 juta di kredit. 245 juta di kredit. Nah, itu kita lanjutkan lagi untuk transaksi yang pada tanggal 13, yaitu menerima pengembalian barang dari TN Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2020 sebesar 20 juta. Jadi sini kita menggunakan retur pembelian, akun retur pembelian, di mana nomor akunnya 410. 410 dan piutang dagang nomor akunnya 120. 120. Di mana di debitnya sebesar 20 juta. 20 juta dan di kreditnya 20 juta. 20 juta. Nah, sebelumnya saya sini sudah menyelesaikan transaksi-transaksi selanjutnya yang saya telah simpan di sheet akun. Jadi di sini kita tinggal mengcopy saja. Nah, di sini udah saya buat, kita copy. Nah, kita copy. Kemudian ke paste. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita menghitung apakah sudah sesuai atau tidak. Kita copy. Nah, di sini kita masukkan dengan menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum. Nah, kita tarik dari atas hingga bawah, kita tarik. Selanjutnya untuk di kreditnya, sama menggunakan fungsi sum. Kemudian kita tarik dari atas hingga bawah. Nah, berarti di sini sudah seimbang ya. Maka untuk jurnal umumnya sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.